Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Lafhot Mirza Lubawi Syahia. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pengertian dari strategi belajar mengajar. Apa sih strategi belajar mengajar itu? Baik, strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini merupakan pola umum perbuatan dari guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar dan mengajar. Baik, selanjutnya definisi strategi belajar mengajar. Definisi strategi belajar mengajar mencakup perencanaan yang sistematis oleh pendidik untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses belajar. Rencana ini harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai elemen untuk memastikan efektivitasnya. Dan metode yang digunakan dalam strategi belajar mengajar sangat beragam dan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidik perlu memilih teknik yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Memahami karakteristik siswa juga adalah kunci dalam merancang strategi yang efektif. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting bagi seorang pendidik untuk mengenali dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Dan yang terakhir, konteks di mana pembelajaran ini terjadi, seperti lingkungan fisik dan sosial, juga berperan dalam keberhasilan strategi belajar mengajar. Seorang pendidik harus mempertimbangkan faktor-faktor ini saat merancang strategi belajar mengajar. Baik, selanjutnya jenis-jenis strategi belajar mengajar. Terdapat banyak jenis strategi yang bisa digunakan oleh pendidik, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penting bagi pendidik untuk memahami berbagai jenis ini agar dapat memilih yang paling sesuai dengan situasi pembelajaran. Yang pertama, strategi langsung. Strategi langsung seringkali efektif untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis. Namun, pendidik harus tetap memperhatikan keterlibatan siswa agar tidak merasa pasif dalam proses belajar. Yang kedua, strategi tidak langsung. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dapat meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran. Pendidik perlu menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi ini. Baik, yang ketiga dan yang terakhir, strategi kolaboratif. Kerjasama dalam kelompok dapat juga membantu siswa belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Pendidik harus merancang aktivitas yang mendorong kolaborasi secara efektif. Tentunya setiap kegiatan memiliki dampak, dan berikut ini dampak strategi belajar mengajar. Dampak positif. Dampak dari strategi belajar mengajar yang baik terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa. Ketika siswa terlibat aktif, mereka akan mampu memahami dan menerapkan informasi yang diajarkan. Dan yang kedua, siswa lebih aktif. Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi terhadap pemahaman mereka. Siswa yang aktif cenderung lebih mudah mengingat dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Meningkatkan motivasi dan suasana belajar. Menerapkan strategi yang tepat dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Suasana belajar yang menyenangkan juga berkontribusi pada keinginan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Hubungan yang baik antara pendidik dan siswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pendidik yang mampu berinteraksi dengan baik akan lebih mudah mendukung perkembangan siswa. Baik, kalau tadi ada dampak, dan kali ini setiap kegiatan pasti ada tantangan tersendiri dan tantangan dalam menerapkan strategi.
Ya, yang pertama, perbedaan karakteristik siswa merupakan tantangan yang signifikan dalam menerapkan strategi belajar mengajar. Pendidik harus mampu mengenali dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masing-masing siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan waktu. Keterbatasan dalam sumber daya seperti bahan ajar dan alat bantu dapat menghambat penerapan strategi yang efektif. Selain itu, waktu yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir, menjaga keterlibatan siswa selama pembelajaran. Keterlibatan siswa adalah kunci keberhasilan strategi belajar mengajar. Pendidik perlu mencari cara untuk mempertahankan minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Strategi belajar mengajar sangat krusial dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidik yang memahami hal ini lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis strategi akan membantu pendidik dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan dihadapi. Perencanaan yang baik dan pemilihan metode yang tepat adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Pendidik harus meluangkan waktu untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna dan menghadapi tantangan dalam penerapan strategi belajar mengajar, dan dengan bijak akan membantu pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Baik, sampai situ saja video penjelasan dari saya. Saya Lamhot Mirza Lubawi Syagian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.